warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 mahasiswa semester 5 Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2010 Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang dengan dosen pembimbing Bapak Bahrudin Al-Habsyi, SPD, akan menampilkan konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan konseling realita. Bertindak selaku konselor Siti Nurhayati dengan konseli Ati, Silvi, Elok, Endah, Jafar, Luki. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah berkenan hadir dalam kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Seperti yang telah Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa pada siang hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Dari teman-teman, ada yang pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Belum, Bu. Baiklah, kalau begitu di sini Ibu akan menjelaskan dan tujuan konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok hingga masalah-masalah tersebut dapat terentaskan. Cara pelaksanaannya dengan cara melingkar. Tujuannya agar setiap anggota dalam kelompok dapat saling bertatap muka secara langsung dan mudah untuk berinteraksi satu sama lain, dan kalian semua bisa mengamati antar teman kalian satu kelompok. Dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok, tidak ada unsur paksaan. Setiap anggota datang sendiri secara sukarela untuk mengikutinya. Ibu tanya pada kalian, apakah ada yang dengan terpaksa mengikuti kegiatan konseling kelompok siang hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, jika semua kegiatan ini dengan sukarela, tentu suatu kegiatan yang didasari dengan sukarela, insya Allah hasilnya akan baik. Selain itu, setiap anggota dalam kelompok harus saling terbuka satu sama lain, tidak ada yang ditutupi. Dan yang terpenting, setiap anggota dalam kelompok harus mampu menjaga rahasia. Artinya, setelah kegiatan konseling kelompok berakhir, tiap kelompok tidak boleh menceritakan permasalahan yang dibahas tadi pada orang lain yang tidak berkepentingan. Jadi sifatnya rahasia ya, Bu? Ya, intinya jangan sampai ada orang lain tahu. Jika ada teman kalian yang berpendapat, kalian harus menghargainya. Baiklah, anak-anak, kegiatan ini kita mulai pukul 11 dan nanti berakhir pukul 11.45. Jadi ada waktu 45 menit karena kalian kan setelah ini ada pelajaran lain. Setuju, Bu. Oh iya, tadi kita belum berkenalan. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bukan begitu anak-anak? Nama saya Ibu Siti, alamat Jalan Kedondong, hobi memancing. Sekarang gantian kenalannya agar kenalannya menarik. Bagaimana jika kita buat permainan? Permainannya setiap anggota urus satu persatu menyebutkan nama kelas dan hobinya. Kalau bisa sambil bernyanyi atau yang lainnya, terserah kreativitas masing-masing. Gimana? Setuju anak-anak? Setuju, Bu. Dimulai dari kanan Ibu dulu. Hai teman-teman. Hai. Nama saya Silvi. Kelas 8A. Alamat Jalan Kelinci, hobi saya jalan-jalan. Halo teman-teman. Halo. Nama saya Elo. Alamat saya Jalan Apel. Hobi saya membaca. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman. Halo. Nama saya Adi. Kelas 8C. Jalan pendidikan. Hobi saya memasak.
teman-teman. Halo teman-teman. Halo. Nama saya Luki. Saya kelas 8D. Alamat Kecapi. Hobi saya futsal. Terima kasih. Bola teman-teman. Olas. Nama saya Java. Saya dari kelas 8E. Hobi saya memancing. Terima kasih teman-teman. Halo Cibi-Cibi. Halo. Nama saya Endra. Saya kelas 8F. Hobi saya membaca. Alamat saya Jalan Kemari. Terima kasih. Baiklah, Ibu rasa kita sudah saling mengenal satu sama lain. Saya harap nantinya kita bisa saling terbuka satu sama lainnya. Tidak ada rasa canggung lagi di antara anggota kelompok. Ibu akan menjelaskan kembali lagi apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok hingga masalah-masalah tersebut terentaskan. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk melakukan konseling kelompok pada siang hari ini? Siap, Bu. Oh iya, Ibu lupa nanti kalau mengajukan pendapat terlebih dahulu harus mengajukan tangan ya. Baiklah, jika semua sudah siap, kita mulai saja konseling kelompok pada siang hari ini. Semoga yang telah Ibu utarakan di awal bahwa dalam kegiatan konseling kelompok ini kita akan membahas satu persatu masalah yang dialami oleh setiap anggota kelompok. Masalah tersebut dapat menyangkut masalah belajar, pribadi, sosial, bahkan ekonomi, dan lain-lain. Silakan dari anggota kelompok siapa dulu yang berkenan mengutarakan permasalahannya. Saya dulu, Bu. Saya kesulitan untuk mengatur keuangan saya, Bu. Jadi permasalahannya Ati sulit mengatur masalah keuangan. Selanjutnya, siapa yang ingin mengungkapkan permasalahannya? Saya, Bu. Saya kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi diri saya, Bu. Jadi permasalahan Silvi kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi diri Silvi. Selanjutnya, siapa yang ingin mengungkapkan permasalahannya? Saya, Bu. Saya merasa tidak bisa mengatur waktu antara belajar dan memberikan bimbingan belajar di rumah saya. Kalau saya tuh sering merasa tersinggung apabila teman-teman tuh membicarakan saya, walaupun teman-teman itu kata-katanya cuma bercanda aja. Jadi, permasalahan Elo adalah susah mengatur waktu antara belajar dan memberikan bimbingan belajar. Dan Enda adalah mudah tersinggung. Selanjutnya, siapa yang ingin mengungkapkan permasalahannya? Saya, Bu. Kalau saya tuh merasa ragu sama si dia. Masalahnya saya memikirkan itu dari kemarin. Apakah perasaan dia sama besarnya dengan perasaan saya kepadanya? Kalau saya sering susah tidur, Bu. Nah, semua sudah mengungkapkan permasalahannya. Kita sepakati terlebih dahulu permasalahan siapa yang dibahas terlebih dahulu. Permasalahannya Jafar saja, Bu, karena menarik, karena dia kan bermasalah dengan percintaannya. Permasalahannya Silvi, Bu. Karena banyak yang memilih permasalahan dari Silvi, kita akan membahas terlebih dahulu permasalahan dari Silvi, yaitu kesulitan menentukan model belajar yang cocok. Bagaimana? Apakah semua setuju? Setuju, Bu. Baiklah, Ibu persilakan saudara Silvi untuk mengutarakan permasalahannya lebih lanjut. Macam-macam sebelah. Saya kesulitan menentukan model belajar bagi saya, Bu. Setiap kali saya selesai belajar, saya merasa kurang memahami apa yang saya pelajari, Bu. Model belajar seperti apa yang Silvi lakukan? Sejauh ini saya hanya belajar membaca, menghafal materi-materi pelajaran, terkadang juga belajar sambil mendengarkan musik. Mbak Silvi, apakah Mbak Silvi di rumah itu mempunyai ruangan khusus atau tempat belajar sendiri? Saya tidak punya, Mbak. Selama ini saya belajarnya di ruang tamu, tempat tidur, dan di depan TV. Setiap harinya Silvi belajar mulai jam berapa sampai jam berapa?
Saya belajar mulai dari jam 9 sampai 11 malam. Apa yang menyebabkan Sylvie belajar sampai selarut itu? Apakah ada alasan-alasan tertentu? Saya sering merasa terganggu dengan adik saya karena selalu membuat gaduh. Jadi saya menunggunya sampai selesai, sampai dianya tidur. Baiklah anak-anak, dari permasalahan belajar Sylvie, silakan kepada anak-anak ada yang mau berpendapat atau memberikan alternatif solusi yang bisa ditawarkan. Menurut saya, permasalahan belajar Sylvie kemungkinan besar dikarenakan lingkungan yang tidak kondusif dan jam belajar selarut itu akan membuat ngantuk sehingga pelajaran tidak dapat masuk. Jadi, menurut Ati, permasalahan belajar Sylvie yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak kondusif dan juga waktu belajar yang terlalu malam. Baiklah, anak-anak, mungkin ada yang punya pendapat lain? Saya setuju dengan Mbak Ati. Kalau Mbak Sylvie belajar di jam segitu itu tidak efektif. Soalnya kenapa? Di jam segitu adik Mbak Sylvie kan belum tidur. Jadi dalam kondisi seperti itu Mbak Sylvie itu tidak fresh. Tapi kalau boleh saya sarankan, Mbak Sylvie itu belajarnya di sepertigaan waktu atau sekitar jam 3 dulu. Tapi sebelumnya Mbak Sylvie harus sudah tidur dulu supaya pikiran Mbak Sylvie itu lebih fresh. Mengenai alternatif model belajar, Anda bisa membuat resume dengan menulis dan membaca, otomatis Anda bisa mengingat. Bagus juga menurut Lucky, kalau Sylvie bisa juga membuat resume karena dengan menulis otomatis Sylvie juga membaca. Oke, siapa lagi yang mempunyai pendapat atas permasalahan yang dialami Sylvie? Baiklah, anak-anak, jika tidak ada yang bertanya atau mengasih pendapat, Ibu akan menyimpulkan pendapat dari hasil konseling kelompok kita kali ini. Mengingat waktu sudah mau habis, usahakan Anda mempunyai tempat belajar Anda sendiri dan suasananya harus kondusif. Tadi dicontohkan bisa bangun jam 3 untuk belajar karena pada jam segitu suasana sangat hening, enak sekali dibuat belajar. Dan mengenai modal belajar, Anda dapat mencoba belajar dengan membuat resuman. Yang terakhir, satu pesan dari Ibu, tiada yang sulit di dunia ini jikalau kita mau berusaha. Baiklah, kelihatannya waktu kita sudah habis. Marilah kita tutup kegiatan konseling kelompok siang hari ini. Tetapi sebelumnya Ibu ingin mengetahui bagaimana tanggapan atau perasaan masing-masing anggota, khususnya Sylvie sebagai klien setelah mengikuti kegiatan ini. Senang, Bu. Senang, Bu. Saya merasa lega karena dapat mengutarakan permasalahan saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saya alternatif atau solusi-solusi yang dapat saya praktekkan supaya masalah saya dapat cepat teratasi. Oke, kita akan lanjutkan kegiatan konseling kelompok ini pada minggu berikutnya di hari, jam, dan tempat yang sama. Tentunya dengan pembahasan masalah yang berbeda. Oke, Bu. Baiklah, kita tiba di penghujung kegiatan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Di awal tadi kita buka kegiatan ini dengan berdoa. Untuk itu kita akhiri kegiatan ini juga dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya kalau pulang. Ya, Bu. Ya, Bu.